Pembunuhan misterius terjadi di ibu kota Jakarta. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat di Jakarta Timur. Sementara seorang pria korban luka tembak dibuang di kawasan Jakarta Barat. Pria Malang ini ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu dini hari. Saat diperiksa, tubuh korban bersimbah darah akibat luka tembakan pada punggungnya. Menurut seorang saksi, sebelumnya dua sepeda motor melaju dari arah barat menuju timur. Dan salah satu pengendara motor membuang jasad korban tepat di gerbang perumahan. Pokoknya sih boncengan awalnya terbalik, motor dijatuhin, pas saya buka gerbang itu orang udah tepat di bawah jalanan tuh. Habis itu nggak ngeliat lagi, langsung ke dalam. Usai menyisir lokasi, polisi mengamankan seorang pria tak jauh dari lokasi kejadian. Belum diketahui siapa pria yang diamankan berikut motif pembunuhan ini. Di waktu bersamaan, warga di Jalan Inspeksi Cakung Drain, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad pria yang diperkirakan berusia 28 tahun. Kondisi korban sangat mengenaskan, wajah dan tubuhnya penuh luka penganiayaan. Selain tangan dan kakinya, terikat lakban plastik, kepala korban juga tertutup sarung helm. Kiraan ya setengah 12-an. Setengah 12 ya. Setengah 12-an. Soalnya saya nggak bawa hijab. Ini kondisinya sepi atau gimana tadi? Jalanan. Memang begitu. Jalanan. Enggak, Sepi ya? jalanan. Sepi. Usai memeriksa jasad korban, petugas Polsek Cakung, Polres Jakarta Timur, serta Polda Metro Jaya menduga pria ini korban penganiayaan yang dibuang ke Jalan Inspeksi Cakung Drain. Guna memastikan penyebab kematiannya, jasad tanpa identitas ini dibawa ke Rumah Sakit Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Gali Putra, Jakarta. Ya, memasuki akhir pekan, polisi semakin giat mengembangkan kasus kopi maut yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Ayah Mirna, Darmawan Salihin, mengaku mengantongi sejumlah bukti vital dari Australia. Informasi tersebut dari kuasa hukum Jessica. Ya, haknya dia. Guna memperkuat bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh tim penyidik kepolisian, ayah Wayan Mirna Salihin Jumat siang kembali menyerahkan sejumlah bukti terbaru kepada tim penyidik. Pria berusia 50 tahun ini mengaku sudah mengantongi data-data vital yang berasal dari konsulat Australia terkait kematian putrinya. Dan nantinya data dari konsulat Australia inilah yang akan dibuka dalam sidang pengadilan sekaligus menentukan motif pembunuhan Mirna. Waduh, nggak ngerti. Gimana Pak? Kan ada di bawah katanya. Apanya? Berkas yang dari konsulat Australia. Ya masa gua kasih tahu. Itu bukti lagi apa lagi pengen dibawa Pak? Enggak lah, itu nanti pengadilan ya. Polisi Australia sebelumnya juga telah memberikan data-data tentang kehidupan Jessica di Australia. Jessica adalah kawan kuliah Mirna di Billy Blue College, Sydney. Namun setelah lulus, Mirna kembali ke tanah air dan bekerja di perusahaan milik ayahnya. Sedangkan Jessica sempat bekerja sebagai tenaga kontrak bagian administratif perusahaan penyewaan ambulans NSW Ambulance di Sydney sebelum akhirnya pulang ke Indonesia. Sementara itu, guna memperkuat bukti, tim penyidik juga kembali memanggil saksi ahli psikologi, Profesor Sarlito Wirawan. Guru besar psikologi UI ini mengungkapkan dari hasil psikotes, Jessica Kumala Wongso dinyatakan sehat dan cerdas, bahkan tidak ada tanda-tanda memiliki kepribadian ganda. Kendati demikian, Sarlito menegaskan, hasil lie detector tidak dapat digunakan sebagai alat bukti ketika persidangan. Secara teknis penyelidikan, Sarlito menilai lie detector digunakan hanya untuk menakut-nakuti tersangka. Jessica itu adalah seorang yang sehat, secara inteligensinya cerdas, secara kepribadiannya sehat, semua tidak ada masalah. Jadi tidak ada analisis-analisis yang berdasarkan tentang kepribadian ganda dan sebagainya, tidak ada. Pemeriksaan saksi ahli psikologi sendiri sudah untuk yang kesekian kalinya guna memperkuat bukti-bukti yang telah dimiliki polisi. Badru Zamal, Jakarta. Sementara itu pemirsa, untuk mencari tahu kedekatan Jessica Wongso dan mendiang Mirna, polisi juga memeriksa ibunda Jessica sebagai saksi untuk pertama kalinya. Namun usai diperiksa selama 3 jam, Imelda Wongso memilih bungkam. Sementara setelah ditahan selama sepekan, Jessica diduga mulai mengalami depresi.
Didampingi kuasa hukumnya, Ibunda Jessica menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Hukum Polda Metro Jaya selama 3 jam. Pemeriksaan dilakukan bersamaan dengan kembalinya diperiksa Jessica, namun pemeriksaan ibu dan anak ini terjadi di ruangan yang berbeda. Usai diperiksa, tim penyidik Ibunda Jessica menolak memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya. Saat dicecar pertanyaan, salah satu tim kuasa hukum Jessica mengungkapkan sedikitnya ada 20 pertanyaan dari tim penyidik kepada Ibunda Jessica. Materi pemeriksaan terkait hubungan batin antara ibu dan anak serta sejauh mana Jessica mengenal Mirna. Hasilnya dia tidak ada kelainan apapun. Jadi Jessica itu adalah seorang yang sehat, secara inteligensinya cerdas, secara kepribadiannya sehat, semua tidak ada masalah. Jadi tidak ada analisis yang tentang kepribadian ganda dan sebagainya, tidak ada. Normal, sangat normal. Dalam waktu bersamaan, polisi juga terus memeriksa intensif Jessica Wongso di ruang berbeda untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi tim penyidik. Kondisi Jessica setelah ditahan di sel khusus Polda Metro Jaya selama sepekan diduga mulai depresi. Guna mengantisipasi hal tidak diinginkan, tim penyidik Polda Metro Jaya mendatangkan 2 biksu untuk melakukan komunikasi personal dan memberikan siraman rohani kepada gadis berusia 20 tahun ini. Badru Zamal, Jakarta.